warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Henny Rahmah Hasibuan, NIM 222050065, jurusan PGMI di UIN Syahada Padang Sidimpuan. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah administrasi pendidikan tentang tugas seorang pendidik dan tenaga kependidikan yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Hormaidah Hasibuan, MSI. Sebelum kita masuk ke tugas-tugas seorang pendidik dan tenaga kependidikan, apa sih pendidik dan tenaga kependidikan? Pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua istilah dalam dunia pendidikan yang merujuk pada kelompok profesi berbeda, meskipun kedua-duanya sama-sama memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Pendidik adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi peserta didik. Contoh pendidik termasuk guru, dosen, dan tutor. Tenaga kependidikan adalah individu yang memiliki tugas dalam bidang administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis yang mendukung proses pembelajaran. Mereka tidak langsung mengajar, tetapi keberadaannya penting dalam menjaga kelancaran dan efektivitas sistem pendidikan. Contoh tenaga kependidikan adalah kepala sekolah, petugas administrasi, pustakawan, laboratorium, dan tenaga IT di sekolah. Secara singkat, pendidik berfokus pada pengajaran dan interaksi langsung dengan peserta didik, sedangkan tenaga kependidikan berperan dalam mendukung proses belajar mengajar dari segi manajemen dan administrasi. Di dalam administrasi pendidikan ada 7 bidang atau urusan yang dilaksanakan agar tercapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam bidang tersebut, ada tugas pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, bidang hubungan masyarakat, bidang pendidikan dan pengajaran, bidang kesiswaan, bidang material atau logistik, bidang pembinaan aparat atau personalia atau kepegawaian, bidang keuangan, dan bidang ketatausahaan. Yang pertama, bidang hubungan masyarakat. Tugas seorang pendidik di bidang hubungan masyarakat atau humas di sekolah antara lain menyampaikan informasi kegiatan sekolah kepada publik, memfasilitasi hubungan antara warga sekolah dan komite, mengkoordinasikan pelaksanaan promosi sekolah, menjalin kerjasama dengan orang tua, instansi terkait masyarakat dan alumni, menampung kritik dan saran masyarakat, membangun citra sekolah di masyarakat, meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan publikasi kegiatan sekolah melalui media massa. Yang kedua, tugas tenaga kependidikan di bidang hubungan masyarakat atau humas di lembaga pendidikan antara lain berkolaborasi dengan warga sekolah seperti pendidik, tenaga kependidikan, pendidik, OSIS, dan komite sekolah, menyampaikan informasi terkait kegiatan akademik dan non-akademik sekolah, membentuk komite sekolah dan mengagendakan rapat semester, menjalin hubungan baik antara orang tua peserta didik dengan lembaga pendidikan,
menciptakan komunikasi yang baik antara orang tua peserta didik dengan guru, memfasilitasi hubungan antara warga sekolah dan komunitas, mengkoordinasikan pelaksanaan promosi sekolah. Yang kedua, bidang pendidikan dan pengajaran. Tugas seorang pendidik atau guru di bidang pendidikan dan pengajaran meliputi mengajar, memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik, membimbing, membantu peserta didik agar dapat berakhlak mulia dan berpikir secara cerdas, melatih, membantu peserta didik untuk memiliki keterampilan hidup, menilai, mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan, membuat perencanaan, merancang program belajar, melaksanakan program belajar yang telah dibuat, membuat administrasi, mencatat hasil belajar, dan membuat rencana mengajar, memiliki kompetensi akademik, mengembangkan kompetensi akademik. Pendidikan di bidang pendidikan dan pengajaran adalah melaksanakan administrasi, mengelola, mengembangkan, mengawasi, memberikan pelayanan teknis, membimbing, menguji, mengajar, melatih peserta didik, meneliti dan mengembangkan perencanaan di bidang pendidikan. Tenaga kependidikan di sekolah meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Yang ketiga, bidang kesiswaan. Tugas pendidik di bidang kesiswaan meliputi menyusun program pembinaan dan kegiatan kesiswaan, membimbing, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan siswa, mengawasi dan membina siswa dalam kegiatan sehari-hari, mengorganisir kegiatan kesiswaan, membina pengurus OSIS dalam berorganisasi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, tugas tenaga kependidikan di bidang kesiswaan diantaranya pengelola administrasi kesiswaan, guru kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan atau wakil kesiswaan, pembinaan ekstrakurikuler, tugas-tugas lainnya. Yang keempat, di bidang material atau logistik. Tugas pendidik di bidang material dalam administrasi pendidikan terkait dengan sarana dan prasarana di sekolah. Yang kedua, tugas tenaga kependidikan di bidang material atau logistik. Yang pertama, pengadaan dan pengelolaan bahan ajar, distribusi dan penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan, koordinasi dengan pihak lain, dan pelaporan dan dokumentasi. Dan yang terakhir, pengembangan sistem dan prosedur. Yang kelima, bidang pembinaan aparat atau personalia atau kepegawaian. Tugas pendidik di bidang personalia atau kepegawaian dalam administrasi pendidikan adalah untuk mengelola tenaga kerja secara efektif dan efisien agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Berikut beberapa tugas seorang pendidik: perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, tugas tenaga kependidikan di bidang personalia atau kepegawaian dalam administrasi pendidikan diantaranya perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, penilaian kinerja pegawai, mengatur kesejahteraan staf sekolah, mengatur pembagian tugas bila guru sakit, cuti, pensiun, dan sebagainya, menyampaikan laporan kepada pihak atasan mengenai kebutuhan tenaga pengganti. Yang keenam, bidang keuangan. Tugas tenaga kependidikan di bidang keuangan dalam administrasi pendidikan diantaranya mengelola anggaran sekolah, mengurus pembayaran dan penerimaan, mengawasi pengeluaran, menyusun rencana kerja dan anggaran RKA,
mengelola penata usahaan keuangan, mengelola gaji dan penghasilan lain pegawai. Dan yang terakhir, bidang ketatausahaan. Tugas pendidik di bidang ketatausahaan atau TU. Yang pertama, mengelola dan menyimpan dokumen penting seperti rapor, ijazah, dan surat keputusan. Mengurus administrasi ketenagaan dan siswa, mengelola keuangan sekolah bersama kepala sekolah, menyusun program tenaga administrasi sekolah, membina dan mengembangkan karir pegawai tenaga administrasi sekolah, menyusun administrasi perlengkapan sekolah, mengkoordinasi dengan pihak lain seperti orang tua siswa dan instansi terkait. Tugas tenaga kependidikan di bidang ketatausahaan atau administrasi di sekolah. Pengelolaan dokumen dan arsip, pengolahan data siswa dan guru, pelayanan administrasi, pengaturan keuangan sekolah, pemeliharaan fasilitas dan sarana prasarana, koordinasi kegiatan sekolah, penyusunan laporan, pengelolaan inventaris sekolah, mengurus administrasi ketenagaan dan siswa, membina dan mengembangkan karir pegawai tata usaha. Kesimpulannya adalah tugas utama pendidik adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi perannya sangat penting dalam mendukung proses belajar mengajar dan menyediakan layanan pendidikan yang baik. Thanks for watching, guys.